Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana menggunakan perkataan dalam komunikasi yang baik. Sekali lagi, bagaimana kita menggunakan kata-kata di dalam komunikasi yang baik. Karena yang namanya lidah tak bertulang. Iya kan? Dan apa yang kita ucapkan seringkali nggak bisa ditarik balik. Betul nggak? Makanya itu hari ini saya ingin ingatkan kita bahwa apa yang kita ucapkan, hati-hati saudara. Kadang-kadang ya, otak ini dipakai untuk memfilter. Tapi seringkali waktu kita emosi, waktu kita betul-betul kepancing dengan situasi, kepancing dengan perkataan orang, kata-kata kita ini dari emosi langsung keluar ke mulut tanpa ada filter. Nah, ini yang hati-hati. Saya ingin mengangkat renungan kita pada hari ini, yaitu di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wah, ini kan betul-betul peribahasa yang keren sekali. Itu sebabnya kata-kata sangat berpengaruh. Karenanya ketika anak saya juga ingin mengambil kuliah di salah satu universitas, ternyata saya baru sadari ada yang namanya Global Strategic Communication. Ada ilmu komunikasi diangkat sebagai sebuah major. Di situ kita baru bisa mengerti bahwa kata-kata juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena di balik kata-kata, di balik komunikasi ada network yang baik. Di balik komunikasi menunjukkan siapa diri kita. Dan itu sebabnya mari kita renungkan pada hari ini bagaimana kita menggunakan kalimat ataupun kata-kata dengan hikmat daripada Tuhan. Amen. Seringkali saya perhatikan kalau ada cekcok-cekcok di dalam keluarga, seringkali karena miskomunikasi dan oleh karena komunikasi yang buruk. Betul nggak? Di dalam pekerjaan tiba-tiba ada kelompok A, ada kelompok B dan nggak saling ngomong, hanya saling lempar-lemparan email, hanya saling lempar-lemparan chat ataupun teks, padahal di dalam satu ruangan. Mengapa? Karena ada komunikasi yang buruk mulai terjadi. Ada atmosfer juga yang bisa menjadi buruk ketika dalam gereja komunikasi tidak cair, komunikasi tidak baik. Nah, saya hari ini ingin ingatkan bagi kita semua bagaimana menggunakan kata-kata yang baik untuk membangun kehidupan kita sekalian. Yang pertama, hindari kata-kata kutuk. Saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu sekalian. Saya ingin ingatkan kepada para wanita. Hindari kutukan, saudara. Terutama kepada anak-anak. Dan berkata, dasar anak bodoh, nilai segini pasti anak bapak lu ya, bukan anak gua. Model-model demikian. Tapi kalau saya punya selidik, kalimat-kalimat begitu kenapa bisa muncul? Justru karena waktu dia masih kecil, orang tuanya juga mengatakan hal yang sama. Oke? Betul? Nah, hari ini saya ingin kita semua punya komitmen sama-sama. Terutama para ibu yang punya anak, yang lagi bandel-bandelnya, yang lagi nggak bisa dibilangin, hati-hati. Hindari kata-kata kutuk ketika Anda emosi. Yang kedua, kita perlu sadari bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, pebisnis besar bisa sukses karena dia tahu timing kapan berjumpa dengan orang-orang yang tepat yang bisa mensokong bisnisnya. Itu sebabnya network dibutuhkan, komunikasi yang baik dibutuhkan, bahkan komunikasi politik pun dibutuhkan, sehingga segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Yang ketiga saya dapati bahwa belajarlah kita memberikan pujian, saudara, dibandingkan mengkoreksi dengan punishment. Karena setiap orang tidak ada yang ingin dihakimi. Setiap orang tidak ada yang suka mendapatkan penghukuman. Tetapi yang namanya support, yang namanya kata-kata penguatan, itu bisa mengubahkan orang loh. Ini yang kita perlu pelajari sebagai orang-orang Indonesia. Kalau kita lihat di dunia luar yang berkembang, sangat mudah seorang dosen memuji mahasiswanya. Sangat mudah seorang atasan memuji bawahannya. Dan ternyata hasilnya jauh lebih produktif dibandingkan punishment, dibandingkan dengan kata-kata ancaman. Justru banyak orang semakin diancam, semakin dia ciut. Betul nggak?
Justru anak-anak kita semakin kita omelin, semakin dia merasa tidak berguna. Tapi hari ini saya berdoa, kiranya ada kata-kata penguatan keluar dari mulut Anda. Dan kita akan lihat atmosfer kita mulai berubah. Yang terakhir, yang menjadi catatan saya, jangan hanya berkata-kata, tetapi harus diikuti dengan action. Betul kan? No talk, NATO, ya kan? No action, talk only. Jangan sampai kita hanya demikian. Kita hanya bermulut manis sama orang, kita hanya memuji tetapi dengan kepalsuan. Paling pahit, iya nggak? Kalau ada yang lagi pacaran, pacar itu memuji tapi nggak tulus. Mana yang lebih sakit? Lebih baik dia nggak ngomong, betul nggak? Itu sebabnya jangan memuji dengan bulus, saudara. Memujilah dengan tulus. Tunjukkan dengan aksi Anda, tunjukkan dengan apa yang Anda lakukan. Dan saya percaya semua akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.